Ya, selamat pagi teman-teman pendidikan Bahasa Indonesia, Tatasis Bahasa Indonesia, UIN Raden Mas Said Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita berjumpa kembali di mata kuliah pengantar pendidikan ya semester 1 di pertemuan hari ini, pertemuan yang ke-5. Ya, hari ini di mata kuliah ini ya kita nanti akan membahas mengenai landasan ya dalam pendidikan itu nanti ada apa saja. Nanti kita pelajari secara bersama-sama. Ya. Ya, ini bisa teman-teman lihat di sini untuk landasan ya. Landasan itu artinya yang menjadi dasar ya, yang menjadi dasar dalam pendidikan. Itu ada apa saja dasarnya? Ya, di sini ada 5 landasan nanti yang bisa diterapkan dalam pendidikan. Yang pertama ada landasan filosofis, kemudian ada landasan sosiologis, ada landasan kultural, ada landasan psikologis, dan landasan ilmiah teknologi. Jadi dari masing-masing dasar ini nanti kita bahas secara satu persatu, kita kupas bersama-sama apa itu filosofis sampai ilmiah dan teknologi. Oke, yang pertama terlebih dahulu berkaitan dengan landasan filosofis. Nah, filosofis ini berkaitan nanti yaitu berupa pandangan ya, filosofi landasan berupa pandangan dalam filsafat pendidikan, yaitu nanti berkaitan dengan hakikat manusia ya. Pertemuan kita di awal dulu membahas mengenai hakikat manusia itu seperti apa, sudah kita bahas dan sudah kita banyak tanya jawab ya dengan teman-teman semua. Jadi di sini landasan filosofis itu berkaitan dengan hakikat manusia. Kemudian keyakinan tentang sumber nilai, hakikat pengetahuan, dan tentang kehidupan yang lebih baik dijalankan. Jadi ini berkaitan dengan secara keseluruhan ya, tidak hanya manusia dalam hakikatnya saja, tetapi juga keyakinan tentang sumber nilai dalam hal ini berkaitan dengan pengetahuannya, dengan ini kepribadiannya, dan nanti juga berkaitan dengan tentang tata kelola dalam kehidupan. Seperti apa? Hakikatnya manusia adalah seperti ini ya, selembar kertas putih ya yang belum terjamah. Pada awalnya dulu manusia itu adalah makhluk yang lemah ya, di awal belum punya apa-apa, kemudian ditolehkan atau ditorehkan tinta oleh kedua orang tuanya. Nah, itu nanti bisa membentuk manusia. Dan tentunya walaupun dibentuk dengan hal-hal yang berbeda-beda, akan tetapi manusia itu pada hakikatnya sama, yaitu sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial. Kemudian di sini dalam filsafat, landasan filsafat, ini ada beberapa aliran yang ada di dalamnya. Ada aliran idealisme, realisme, perennialisme, esensial, pragmatisme, dan progresivisme, serta eksistensialisme. Nah, seperti apa? Kita bahas satu persatu. Yang esensial, nah di sini esensialisme ini adalah mazhab ya, mazhab itu aliran ya pendidikan yang mengutamakan teori. Ya, di sini atau bahan ajar esensial. Jadi di sini ketika dalam pembelajaran itu berkaitan atau lebih menitik beratkan kepada teori-teori yang diberikan. Teorinya mau seperti apa teorinya? Nah, tentunya disesuaikan dengan apa yang diajarkan. Jadi lebih menitik beratkan pada teori saja kalau di esensial. Kalau perennialisme di sini berkaitan dengan mengutamakan bahan ajaran konstan, yaitu berkaitan dengan kebenaran, keindahan, cinta kepada kebaikan ya, secara universal. Jadi di sini lebih kepada nilai ya kalau di perennialisme ini. Artinya tentang kebenaran itu seperti apa disampaikan dalam pembelajaran. Karena siswa itu ketika disampaikan ya pendidikan, landasan pendidikan harus ada kejujuran ya, kebenaran. Jadi ketika menyampaikan atau menulis pekerjaan atau menjawab pertanyaan dari guru ya tentunya harus dengan sikap yang jujur. Kemudian pragmatisme dan progresivisme, di sini pragmatisme ini aliran filsafat yang memandang segala sesuatu itu dari kegunaan praktis. Ya, di sini aliran ini melahirkan aliran progresivisme, yaitu yang menentang pendidikan tradisional.
Jadi di sini segala sesuatu yang praktis ya lebih cepat itu meruntuhkan pendidikan tradisional. Maksudnya bagaimana? Ya pendidikan yang tentunya, ini ya, dengan ya bisa dikatakan secara instan ya, instan dalam artian apa, ya lebih cepat, dalam proses pelaksanaannya ya, praktis di sini. Lebih memudahkan ya, jadi bisa dikatakan misalkan ketika dalam pembelajaran ya, guru tidak misalkan dalam pandemi seperti ini ya, kami menggunakan media ini ya, YouTube atau media yang lainnya. Nah, ini bisa dimasukkan ke sini, pragmatisme yang menyebabkan progresivisme. Berikutnya di sini ada rekonstruksionisme. Rekonstruksi di sini, ini ya, rekonstruksi artinya merekonstruksi adalah kalau di sini bisa diartikan perubahan. Bagaimana maksudnya perubahan tersebut? Jadi di sini mazhab atau filsafat yang menempatkan sekolah atau lembaga itu sebagai perubahan masyarakat. Ya, tentunya dengan adanya pendidikan, ya masyarakat bisa untuk menjadi pribadi yang lebih terdidik, ya memiliki pengetahuan yang lebih dari sebelumnya. Yaitu tentunya ada perbedaan. Selanjutnya di sini ada Pancasila ya sebagai landasan filosofi. Tentunya dalam pendidikan nasional itu ini ya berdasar pada Pancasila. Di sini dijelaskan di Undang-Undang Nomor 2 ya Pasal 2 Nomor 2 Tahun 89 menegaskan bahwa Pancasila itu adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia ya, kepribadian bangsa Indonesia, pandangan hidup dan dasar negara Indonesia. Makanya di sini ya, sesuai dengan, yang ada di dalam ketetapan ini, bangsa Indonesia ya sebagai guru nanti tentunya Anda ketika mengajarkan harus ini ya, mengaitkan dengan landasan filosofis ya, sebagai kepribadian rakyat Indonesia. Seperti apa? Ya kepribadian rakyat Indonesia ya tentunya, sesuai dengan jiwa Pancasila ya, adanya nasionalisme, misalkan ketika mengawali pembelajaran ya, ada lagu Indonesia Raya, boleh ya ketika mengawali ya, dulu di, sekolah-sekolah ya pernah itu ya, jadi setelah, gurunya, mengucapkan apa, salam, kemudian berdoa, selesai berdoa, kemudian nyanyi lagu Indonesia Raya. Nah, ini salah satu contoh pendidikan yang di dalamnya menggunakan landasan filosofis yang berkaitan dengan Pancasila. Yang kedua, ada landasan sosiologi, ya di sini berkaitan dengan sosial ya, masyarakat, karakteristik masyarakat. Jadi di sini berkaitan dengan proses sosial dan interaksi sosial di dalam pendidikan. Nah, bagaimana interaksi antara masyarakat dengan lingkungan sekolah, masyarakat dengan guru, ya, masyarakat sekitar dengan lingkungan sekolah seperti apa. Nah, di sini harusnya ada keterkaitan dan tentunya nanti mempengaruhi bagaimana dalam proses pendidikan. Nah, ini contohnya, ruang lingkup yang dipelajari oleh sosiologi pendidikan di sini berkaitan. Nah, ini misalkan yang pertama, hubungan sistem pendidikan dengan aspek masyarakat lain. Ya, bagaimana hubungannya? Karena setiap daerah, setiap masyarakat tentu ini nanti memiliki hubungan yang berbeda-beda. Bagaimana sistem pendidikan tersebut antara pendidikan dengan aspek masyarakat. Kemudian yang kedua, hubungan kemanusiaan. Ya, ini ya yang dipelajari oleh sosiologi. Yang ketiga, berkaitan dengan pengaruh sekolah ya pada perilaku anggotanya. Jadi ini juga, ini ya, apa, berkaitan dengan nanti ya sosiologi kehidupan masyarakatnya. Yang keempat, sekolah dalam komunitas ya, mempelajari pola interaksi sekolah dengan kelompok sosial lain dalam komunitasnya. Nah, ini yang bisa dilihat dan mempengaruhi dalam sosiologi. Kemudian yang ketiga, ada landasan kultural, nah, culture ya, berhubungan dengan, ini ya, apa, kebudayaan. Nah, kebudayaan dan pendidikan di sini mempunyai hubungan timbal balik ya. Jadi kebudayaan dilestarikan dengan jalur kebudayaan ini mewariskan dari generasi ke generasi baik secara formal maupun informal. Ini ya misalkan dalam, pelajaran seni budaya atau dalam pelajaran ini ya ekstrakurikuler. Nah, situ bisa dimasukkan landasan kultural. Nah, di sini, usaha-usaha yang bisa dilakukan ini transformasi ke dalam kebudayaan ya. Ini, dalam landasan ini bisa nanti melibatkan ya banyak pihak, tidak hanya
dari sekolah saja, tetapi juga dari masyarakat dan tentunya dari pihak keluarga. Jadi ini landasan kultural, ini juga ada dalam landasan pendidikan. Nah, di sini kebudayaan itu sendiri adalah sebagai landasan dalam sistem pendidikan nasional. Nah, seperti apa? Jadi di sini pelestarian dan pengembangan kekayaan yang unik di setiap daerah itu melalui upaya pendidikan ya. Di sini sebagai upaya Kebhinneka Tunggal Ikaan ya. Hal ini dilaksanakan dalam rangka pemantapan kesatuan dan persatuan bangsa di negara kita sebagai sisi ketunggal-ikaan. Jadi di sini adanya kebudayaan dalam pendidikan itu sangat berpengaruh ya, sangat, dibutuhkan sebagai pelestarian budaya ya dalam hal pendidikan. Selanjutnya ada landasan psikologis. Nah, sini berkaitan dengan kejiwaan. Nah, bagaimana pelaksanaannya? Di sini berkaitan dengan prinsip belajar dan perkembangan anak. Tentunya setiap guru atau calon guru nanti memahami peserta didiknya ya, tentunya berkaitan dengan aspek kejiwaannya. Bagaimana memperlakukan siswa sesuai dengan usianya. Bagaimana kalau misalkan mereka ada permasalahan, kemudian bagaimana untuk solusinya. Nah, itu guru harus bisa memahami. Jadi di sini implikasinya ketika ya, dalam pembelajaran, setiap peserta didik ini walaupun mereka setara ya, setara dalam artian usia, dalam pemberlakuannya kepada peserta didik di sini, ini ya, harus sama. Walaupun memang nanti dalam kondisinya ada perlakuan yang berbeda. Misalkan siswa yang introvert, bagaimana penanganannya, ekstrovert, bagaimana penanganannya. Tetapi secara garis besar untuk psikologisnya sama ya, untuk anak usia yang pada rentang yang sama. Nah, ini perkembangan peserta didik sebagai landasan psikologis. Nah, di sini, pemahaman tumbuh kembang manusia itu sangat penting ya sebagai dasar ya, bekal dasar untuk memahami peserta didik dalam memutuskan nanti ya keputusan atau tindakan yang tepat dalam proses tumbuh kembang. Jadi di sini harus memahami nanti Anda calon guru biar nanti ketika mendampingi proses tumbuh kembang anak itu bisa efektif dan efisien. Selanjutnya di sini ada landasan ilmiah dan teknologi. Nah, ini pengertian landasan ilmiah dan teknologi berkaitan juga dengan ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Di sini, ini ya cenderung memaksa tenaga pendidikan untuk mengadopsinya, artinya menyesuaikan dengan, perkembangan teknologi yang ada. Ya jelas apalagi saat pandemi ini guru ya dituntut untuk bisa ya mengoperasionalkan, bisa melakukan, bisa menyampaikan pendidikan materi dengan teknologi ya, karena memang harus pendidikan, lewat daring ya, tidak bisa berjumpa ya karena memang, kondisi. Nah di sini kalau iptek ini tentunya nanti dapat mewujudkan fungsinya dalam pelestarian dan pengembangan. Jadi berkaitan ya dalam pengembangan, landasan pendidikan, iptek jelas sangat berpengaruh ya, berpengaruh besar terhadap, perkembangannya. Nah di sini, kalau perkembangannya seperti apa? Nah di sini ada penjelasan bahan ajar seyogyanya adalah hasil pengembangan ilmu pengetahuan yang mutakhir. Jadi di sini bisa dikaitkan ya bagaimana guru dalam proses pembelajaran itu ketika mengajarkan kepada siswa harus sesuai dengan perkembangan iptek yang ada. Jadi misalkan yang menjelaskan tentang, pembelajaran masa kini ya tentunya disesuaikan ya, tidak boleh, seininya ya, semaunya, tetapi harus disesuaikan dengan perkembangan iptek. Oke, untuk teman-teman untuk landasan pendidikan saya kira cukup sampai di sini. Ini ya tadi ada landasan 5 landasan filosofis, sosiologis, kultural, psikologis, ilmiah atau ilmu pengetahuan, dan teknologi. Nah, dari 5 hal ini tadi, nanti bisa kita diskusikan di kelas ya, landasan pendidikan dan aliran filsafat mana yang tepat dan sesuai digunakan di Indonesia. Nah, ini nanti bisa teman-teman diskusikan di kelas tentunya dengan pendapat dan, ini masing-masing ya, argumen masing-masing. Ya, itu saja teman-teman untuk pertemuan kita hari ini di mata kuliah pengantar pendidikan, pertemuan kita yang kelima ya tentang landasan pendidikan. Jika nanti ada pertanyaan dan sebagainya, bisa kita lanjut di grup.
Itu saja, terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.